selamat pagi jemaat terkasih daripada Gereja Metodis Mu'en. Kembali lagi kami ingin menyambut Anda dengan luar biasa di tempat Anda berada. Pada hari ini kita akan mengadakan kebaktian online untuk kesekian kalinya. Dan kiranya kami berdoa dan sungguh berharap bahwa Anda semua jemaat Mu'en di rumah dapat mempunyai kesehatan yang luar biasa dan juga dilimpahi dengan kesehatan yang luar biasa serta berkat dari Tuhan saja yang melingkupi rumah Anda sekalian. Dan pada saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian dan juga bagi Anda yang mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita untuk pelayanan Gereja Metodis Mu'en dapat disalurkan melalui rekening yang tercantum di bawah ini, dan kiranya itu semua dapat membantu pelayanan Tuhan melalui Gereja Metodis Mu'en. Mari pada saat ini kita saat teduh sejenak. Kita akan memulai kebaktian kita. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami dapat masih berkumpul dengan keluarga kami sekali lagi. Dan juga kami ingin di tengah-tengah bersama keluarga kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan juga mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu ya Tuhan. Melalui firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan yang sertai dan tutup bungkus, lindungi keluarga kami yang berada di rumah kami ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati gereja kami. Tuhan lindungi gereja kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk negara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu ikut campur tangan dan memegang kendali atas apa yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan hati kami. Kami ingin menyambut dan meninggikan nama-Mu di tempat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucapkan bersyukur. Dan sama-sama yang di rumah katakan, amin. Memuji Tuhan kita hanya dengan Dia. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, tak pegang hidup sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Yesus, Kau-lah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidup sepenuh jiwaku, dan percaya tuntun langkah-Mu. Yesus, Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kau-lah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji Tuhan.
Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hey, Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu dengan kami ya Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. 来，我们一起唱。我生命中最渴望的一切事，羡慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，在你荣耀充满切地。我生命中最渴望的一切事，羡慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，在你荣耀充满切地。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，在你生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。Sama-sama nyanyikan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam.
lebih dari segala yang ada. Mari cintai Dia. Lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Setia, Kau dapati aku tetap setia. Ya, selamat pagi untuk jemaat murni yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh hadir bersama-sama dalam ibadah online pada minggu ini.
Tuhan, Kau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah keluarga kami, sehingga biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk ibadah kami dari awal sampai akhir, hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom untuk kita semuanya. Bapak Ibu, ada satu kalimat yang sering diucapkan orang ketika mereka menghadapi pergumulan atau masalah, yaitu semua akan berlalu. Dalam bahasa Inggrisnya itu sering disebut this too shall pass. Nah, Bapak Ibu, kalimat ini sering mengingatkan kepada kita bahwa masalah dan pergumulan kita itu ada masa kadaluarsanya. Jadi ada masa-masa ketika kita menghadapi masalah, tetapi ada juga masa di mana kita akan melewati masalah itu. Dan meskipun kalimat ini sangat penting bagi sebagian orang untuk tetap bertahan di dalam pergumulan mereka, tapi menurut saya yang paling penting adalah bukan apakah kita akan melewati masalah kita. Yang paling penting adalah apa yang tetap tinggal di dalam kita setelah kita melewati masalah kita. Dua orang bisa menghadapi masalah yang sama, dan dua orang bisa sama-sama melewatinya. Tetapi Bapak Ibu, apa yang tetap tinggal di dalam dua orang itu bisa berbeda sama sekali. Yang satu mungkin setelah dia melewati, dia menjadi pahit dan tawar hati. Bahkan dia kadang menjadi pesimis. Dan bahkan akhirnya dia tidak beriman kepada Tuhan. Yang satunya bisa kebalikan. Dia bisa setelah melewati, dia akhirnya menjadi orang yang positif, menjadi orang yang optimis, dan dia semakin beriman kepada Tuhan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, kalimat this too shall pass harus diikuti oleh satu kalimat lagi yang akan menjadi judul khotbah saya, yaitu this too shall last. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, semua orang bisa menghadapi dan melewati setiap pergumulan. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang tetap tinggal di dalam diri kita ketika kita sudah melewati semua masalah atau pergumulan kita? Apa yang menjadi this too shall last-nya kita? Apa yang tetap tinggal di dalam diri kita? Itulah yang menentukan apakah kita akan bertumbuh atau tidak. Bapak Ibu, kalau kita tawar hati, kalau kita marah, kalau kita bersungut-sungut ketika menghadapi krisis, kita harus bertanya, apakah saya akan menjadi orang yang demikian setelah saya melewati masalah saya? Kalau saya terus mengeluh dan menyalahkan orang lain, terus-menerus pada waktu saya menghadapi pergumulan, kira-kira apa yang akan lasting di dalam diri saya? Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Karena itu kita sangat penting untuk merenungkan kalimat ini dengan bijak. This too shall last. Apa yang tetap tinggal di dalam diri Anda ketika COVID-19 berlalu? Ketika krisis ekonomi akan berlalu? Apakah Anda akan menjadi orang yang lebih better atau Anda akan menjadi orang yang bitter? Hari ini kita akan belajar dari 3 prinsip Alkitab yang mengajarkan kepada kita apa yang seharusnya tinggal atau lasting di dalam diri kita ketika kita sudah melewati semua pergumulan kita. Kalau kita sangat mengerti 3 yang saya sebut sebagai 3 kemampuan ini, maka kita akan belajar menggunakannya ketika kita sedang ada di dalam pergumulan. Dan itu akan tetap tinggal di dalam diri kita, bahkan setelah kita sudah melewati pergumulan atau masalah ini. Mari kita sama-sama akan belajar hal ini. Yang pertama adalah kita harus belajar kemampuan untuk yang saya sebut sebagai reframing. Ya. Teman-teman, Bapak Ibu, reframing adalah satu kemampuan untuk melihat atau meletakkan kembali hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita dalam satu gambaran yang besar. Dan setiap orang percaya harus belajar kemampuan ini ketika mereka sedang menghadapi pergumulan ataupun masalah.
Dan kita harus belajar bagaimana mereframe setiap kejadian yang menimpa kita. Karena kita percaya setiap kejadian di dalam hidup kita tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Dan kita juga percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, di dalam segala kehidupan kita. Karena itu kemampuan untuk mereframe itu adalah kemampuan yang sangat penting sekali. Ya, reframing ini berkaitan dengan pembentukan worldview kita tentang Allah. Siapakah Allah? Ya, tentang dunia ini, bahkan tentang diri kita sendiri. Dan Bapak Ibu teman-teman, setiap kali kita mereframe hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menimbulkan sukacita, itu akan membentuk satu cara pandang kita, membentuk worldview kita terhadap Allah, bahkan terhadap segala apa yang kita lihat. Dan ini sangat penting sekali, Bapak Ibu. Karena dengan reframing, kita bisa melihat gambaran dari rencana Allah. Dan bukan hanya itu saja, reframing juga memampukan kita memberikan meaning terhadap apa yang terjadi di dalam hidup kita. Makanya orang ateis akan memaknai setiap peristiwa sangat berbeda sekali dengan orang yang percaya. Karena mereka percaya bahwa setiap peristiwa yang terjadi itu terjadi karena ada reaksi kimia, reaksi-reaksi materi ya, yang terjadi di dalam tubuh kita maupun yang terjadi di dalam dunia. Dan itu sangat berbeda sekali dengan cara pandang dari orang percaya. Sedangkan orang percaya, kita percaya bukan hanya sekedar reaksi kimia yang terjadi, tetapi kita percaya ada seorang pribadi di balik semua peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, ini sangat menentukan sekali. Karena itu ketika kita menjadikan Allah sebagai pusat framing kita, maka kita bisa mereframe itu semuanya menjadi satu hal, worldview, cara pandang di dalam hidup kita. Nah, teman-teman, Yusuf adalah tokoh yang sudah sering kita dengar. Kemampuan Yusuf untuk mereframe semua kejadian buruk yang menimpa dia dan melihat semuanya itu dalam rencana Allah adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Ya, sehingga kita harus belajar dari Yusuf. Bayangkan bagaimana dia ketika dia dijual, kemudian dia difitnah, ya lalu kemudian dia dipenjara. Dan kalau dia tidak bisa mereframe itu semuanya, meletakkan kembali semua puzzle-puzzle yang terjadi di dalam hidupnya, maka saya yakin dia akan tumbuh menjadi pribadi yang mungkin saja dia akan menyalahkan orang lain, menyalahkan dunia, bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa ini semua harus terjadi pada saya? Nah, teman-teman sekalian, tetapi Yusuf bukan tokoh yang demikian. Bahkan ketika sampai dia sudah sukses ya, menjadi wakil Firaun, ketika saudara-saudaranya datang, dan kita sudah sering membaca ayat ini, saya mengajak kita untuk membaca sekali lagi ya, di dalam Kejadian 50 ayat 20, ya, saya bacakan untuk kita ya. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Teman-teman sekalian, Yusuf mampu melihat satu gambaran besar terhadap setiap kejadian yang terjadi di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia mereframe semuanya kejadian buruk yang menimpa hidupnya, dia bisa melihat ada satu gambaran besar. Dan itu membuatnya menjadi seorang pribadi yang luar biasa dan dipakai oleh Tuhan. Paulus juga demikian. Ketika dia menghadapi penganiayaan, dia bisa meletakkan kembali itu semuanya dalam satu visi dan gambaran yang besar dalam rencana Tuhan. Yuk, saya mengajak kita untuk membuka beberapa bagian firman yang ditulis oleh Paulus. Yang pertama, kita buka Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Saya bacakan untuk kita ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wah, ini cara Paulus mereframe penderitaan yang dia alami. Kemudian satu lagi bagian firman Tuhan yang agak mirip, yaitu di 2 Korintus pasal 4 ayat 17. 2 Korintus pasal 4 ayat 17, saya bacakan untuk kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Teman-teman, ada satu visi, gambaran besar yang ada di dalam pemikiran Paulus. Ketika dia menghadapi semua pergumulan dan masalah dan kesulitan, penganiayaan yang dia alami. Dan gambaran besar itu adalah kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan, yang sedang menanti kita, yang melebihi apa yang kita alami saat ini. Itulah reframing dari Paulus. Dan ini penting sekali, Bapak Ibu. Karena dengan cara pandang yang demikian, maka kita akan memperoleh kekuatan menghadapi pergumulan di dalam hidup kita. Dan bukan itu saja, setelah kita melewati pergumulan, maka kita akan bisa belajar meletakkan semuanya kembali dalam visi rencana Tuhan. Satu lagi bagian firman yang akan saya bacakan, ya, tentang bagaimana worldview daripada Paulus ketika dia menghadapi pencobaan ataupun penganiayaan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk kita sama-sama buka ya. 1 Korintus 10 ayat 13, satu ayat yang terkenal sekali. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah worldview daripada Paulus. Sehingga setiap percobaan yang Paulus alami, bahkan yang kita alami, kita percaya bahwa itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Kenapa? Karena ada seorang pribadi yang selalu setia, yang tidak akan membiarkan kita. Bapak Ibu, ini adalah satu worldview yang sangat kuat sekali, yang sangat jelas sekali. Sehingga ketika kita menghadapi begitu susahnya, ketika kita meletakkan kembali ke dalam frame ini, maka kita akan semakin menjadi pribadi yang kuat. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita belajar untuk reframing segala hal kejadian di dalam hidup kita, di dalam tangan pribadi, di dalam satu gambaran besar rencana Allah. Sehingga ketika Allah menjadi pusat hidup kita, kita akan melihat segala sesuatu itu dengan jelas. Dan bukan hanya jelas, tetapi juga terarah. Kita tahu kita mau menuju kemana. Teman-teman, kita tahu ada cerita tentang dua orang murid Yesus yang berjalan ke Emmaus, yang di dalam peristiwa setelah kebangkitan Yesus, dan mereka belum begitu mengerti mengapa Yesus harus mati dan kemudian bangkit. Ya, lalu ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Dan pada waktu Yesus muncul di tengah-tengah mereka, mereka juga tidak mengerti dan tidak mengenal Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus, teman-teman sekalian? Yesus menjelaskan tentang dirinya melalui kitab suci kepada mereka. Yuk kita lihat sama-sama Lukas 24 ayat 27. Lukas 24 ayat 27. Saya bacakan untuk kita. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan ayat 30, ya, kita loncat di ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Teman-teman sekalian, ketika Yesus menjelaskan tentang dirinya, dan ketika mereka melihat Yesus sebagai pusat,
maka segala sesuatu menjadi jelas. Segala puzzle-puzzle yang membingungkan mereka, akhirnya semuanya menjadi jelas. Yang kedua adalah kemampuan apa yang saya sebut sebagai kemampuan untuk resilience. Bapak Ibu teman-teman, kata resilience adalah kata yang penting khususnya dalam masa pandemi ini. Resilience bukan hanya berbicara bagaimana kita bertahan di dalam pergumulan kita, tetapi resilience juga berbicara bagaimana kita bisa kembali, kemampuan untuk kembali ke bentuk yang semula. Sama seperti alat ini, ya. Ketika saya tarik dan saya lepaskan, maka dia akan kembali ke bentuk yang semula. Ya, istilahnya bounce back, ya. Bagaimana ketika saya tarik dan saya lepas, maka dia akan bounce back ke bentuk yang semula. Dan Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita harus punya iman yang demikian. Bagaimana iman kita ketika ditarik, dia akan tetap kembali kepada dasar fondasi yang benar, ya. Dan bagaimana iman kita diuji, kita tetap akan kembali kepada kepercayaan kita yang paling benar, yaitu kita tetap percaya kepada Allah kita. Ini adalah satu kemampuan yang harus kita latih di dalam kita menghadapi pergumulan, ya. Seorang tokoh dari Yesus, murid Yesus itu adalah Simon Petrus. Kita tahu Simon Petrus dia adalah murid yang sangat penuh semangat, ya. Dia suka berbicara dan dia juga adalah seorang murid yang sangat bersikap heroik. Ya, dia juga adalah murid yang polos, yang tulus, dan sangat berapi-api ketika mengikut Yesus. Tetapi kita juga tahu dari cerita Alkitab, dia pernah mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Bagaimana dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan sebelum itu Yesus sudah pernah berdoa untuk Simon Petrus. Yuk kita perhatikan doa Yesus untuk Simon Petrus di dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32. Saya bacakan untuk kita. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, atau sudah turning back, ya, dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, kuatkanlah saudara-saudaramu. Perhatikan dalam perikop ini, Petrus pada akhirnya akan menguatkan saudara-saudaranya. Tetapi dia harus mengalami pergumulannya sendiri dulu. Bayangkan, Simon Petrus adalah murid yang paling membela Yesus. Tetapi dia juga adalah murid yang pada akhirnya menyangkal Yesus. Dan pada waktu dia menyangkal Yesus, ayam berkokok 3 kali. Dan Yesus menoleh kepada Simon Petrus. Saat itu Petrus menangis dengan sedih. Ini adalah satu adegan kegagalan yang besar yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi Bapak Ibu, cerita Simon Petrus tidak berakhir di dalam kegagalannya. Ceritanya berlanjut terus ketika Yesus bangkit. Bagaimana Simon Petrus menjadi seorang nelayan di Danau Tiberias. Yang saya yakin ketika dia menjadi seorang nelayan, dia sedang menunggu Yesus datang kepada dia. Dan ketika Yesus datang kepada dia, Yesus memanggil dia kembali kepada panggilannya. Dan akhirnya Simon Petrus bounce back di dalam kehidupannya. Petrus kembali dikuatkan dan akhirnya dia menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Semua ini bisa terjadi karena saya yakin sekali Simon Petrus punya iman yang resilience. Makanya cerita Simon Petrus dengan cerita Yudas Iskariot sangat berbeda sekali, teman-teman. Yudas Iskariot ketika dia menjual Yesus dan dia tahu dia salah, gurunya akhirnya mati di kayu salib. Dia menyesal, lalu dia menggantung dirinya. Sayang sekali, dia tidak punya iman yang resilient sama seperti Petrus. Bapak Ibu, mari kita belajar seperti Petrus. Meskipun dia pernah gagal total, tapi akhirnya dia bounce back. Dia kembali menjadi orang yang dahsyat. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga punya Roh Kudus
yang akan memberi kita kepada kita kemampuan untuk kembali, ya, untuk bounce back kembali dari segala kegagalan kita, dari segala pergumulan kita, dari segala masalah yang kita alami. Dan saya rasa ini adalah satu hal yang harus lasting di dalam hidup kita ketika kita sudah melewati semua pergumulan kita. Yuk, saya mengajak kita untuk membuka satu firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 16. Ini satu firman Tuhan yang luar biasa sekali. Amsal 24 ayat 16. Saya bacakan untuk kita. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita semua pernah jatuh. Namun pertanyaan yang paling penting adalah bukan berapa kali kita jatuh. Pertanyaan yang paling penting adalah apakah kita akan bangkit setelah kita jatuh. Inilah kemampuan resilience yang harus kita miliki setelah kita melewati masalah atau pergumulan di dalam hidup ini. Yang ketiga adalah kemampuan yang saya sebut sebagai kemampuan untuk recharge. Ya. Bagi kita yang menggunakan handphone atau laptop, ya, recharge adalah satu proses yang sangat penting sekali. Makanya seringkali ketika kita bepergian, ya, kita pasti akan selalu bertanya, ya, apakah saya sudah membawa charger, ya. Lalu ketika kita sudah tiba di satu tempat, kita akan mencari sumber listrik untuk mencharge kembali, ya, handphone kita. Bahkan kadang-kadang kita membawa power bank, ya. Sama seperti di dalam hidup ini. Dan kadang-kadang di dalam hidup ini yang membuat kita semakin down, yang membuat kita semakin tidak bersemangat setelah melewati pergumulan kita, adalah kita tidak tahu bagaimana kita merecharge kembali hidup kita. Bapak Ibu, kita bisa saja melewati masalah kita, tetapi kita bisa menjadi orang yang akhirnya tidak mempunyai gairah sama sekali. Kita bisa menjadi orang yang akhirnya menjadi pesimis atas kehidupan ini. Ya, masalah sudah saya lewati, tetapi saya tidak lagi mempunyai semangat. Itu semua terjadi karena kita tidak tahu bagaimana kita seharusnya merecharge di dalam apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Ya. Ilustrasinya adalah sama seperti ketika handphone atau laptop yang kita gunakan untuk satu tugas tertentu sudah kita gunakan semaksimal mungkin sampai akhirnya setelah tugas itu selesai dan bisa dilewati, tetapi baterainya sudah drop. Dan kalau kita tidak recharge kembali, maka laptop ataupun handphone tidak akan bisa digunakan secara maksimal. Ya. Semua fungsi akan menjadi terbatas. Ya, apalagi baterainya sudah drop, ya. Kita tahu ada layar yang terang akhirnya menjadi redup, ya. Beberapa koneksi akhirnya menjadi terbatas. Sama seperti kehidupan kita, Bapak Ibu, semuanya. Ya, masalahnya kadang bukan seberapa kita bisa bertahan. Masalahnya adalah apakah kita di-recharge kembali sehingga kita mempunyai semangat kembali menjalani kehidupan ini. Ya, kadang-kadang ketika orang menghadapi masalah yang begitu besar dan setelah melewatinya, akhirnya orang itu tidak lagi mempunyai semangat untuk hidup. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, rahasia untuk merecharge kembali hidup kita harus bersumber dari sang charger yang sejati, yaitu Yesus itu sendiri. Bagaimana kita belajar dari Yesus Kristus? Ya, dia sendiri mengambil waktu untuk merecharge dirinya. Ketika dia melayani di dalam dunia ini, dia selalu menyendiri bersama Bapa di tengah-tengah pelayanannya. Lalu Yesus juga mengambil waktu teduh dan berdoa di tengah kesibukannya. Bahkan ketika Yesus harus menuju ke salib, Yesus merecharge dirinya di Taman Getsemani. Dan di taman itu, Yesus mendapatkan kekuatannya kembali. Malaikat datang untuk menguatkan Yesus. Di taman itu juga, Yesus kembali mendapatkan fokus misinya. Dan pada akhirnya, Yesus bisa menyelesaikan misinya. Teman-teman, apakah kita selalu belajar merecharge hidup kita dari sumber charger hidup kita yang sejati,
yaitu Yesus itu sendiri. Saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 11. Yohanes 15 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dari perikop yang kita baca, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun masalah dan pergumulan yang kita hadapi, kita harus belajar untuk tinggal di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus, perikop tadi yang kita baca, maka kita akan tinggal di dalam firman-Nya. Dan bukan hanya di dalam firman-Nya, kita juga akan tinggal di dalam kasih-Nya. Dan pada akhirnya kita akan mendapat sukacita di dalam hidup kita. Dan teman-teman, itulah hal yang seharusnya lasting di dalam hidup kita. Itulah seharusnya menjadi hal yang this to shall last di dalam hidup kita. Sehingga semakin kita melewati krisis dan masalah, seharusnya firman-Nya, kasih-Nya, sukacitanya tetap tinggal di dalam hidup kita. Bahkan setelah kita melewatinya. Dan semakin berbuah di dalam hidup kita. Bukan sebaliknya. Bukan semakin kita melewati kesulitan, semakin banyak keluh kesah, semakin banyak sungut-sungut, semakin banyak kemarahan yang tinggal di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa rahasianya kita bisa merecharge kembali hidup kita? Adalah tinggal di dalam Kristus. Sangat ironis sekali ketika kita sudah melewati begitu banyak hal kesulitan di dalam hidup kita. Pada akhirnya, setelah semuanya lewat, tidak ada firman Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada sukacita Tuhan di dalam hidup kita. Sangat ironis sekali. Dan itu sangat disayangkan sekali. Karena itu seharusnya menjadi this to shall last di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apakah setelah kita melewati semua pergumulan dan masalah kita, kita bisa mengatakan kepada diri kita sendiri, this to shall last. Apa yang lasting di dalam hidup kita? Apa yang tetap tinggal di dalam hidup kita? Cara pandang, worldview yang baru. Apakah kita mempunyai iman yang resilient? Apakah firman-Nya tetap ada di dalam diri kita? Apakah kasih Tuhan itu ada di dalam diri kita? Apakah ada sukacita Tuhan yang tetap tinggal bersama dengan kita
setelah kita melewati semua krisis ini. Dan ini seharusnya hal-hal yang menjadi lasting di dalam hidup kita, bukan passing. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajar kami. Ketika kami menghadapi begitu banyak hal di dalam hidup ini, menghadapi pergumulan, menghadapi segala kesulitan, menghadapi krisis di dalam hidup kami. Kami bukan hanya sekedar menghadapinya, tetapi biarlah kami boleh menghadapinya dengan cara pandang, dengan worldview yang berpusat kepada Kristus. Kami boleh menghadapinya dengan iman yang semakin menjadi iman yang resilient. Kami boleh menghadapinya dengan firman-Mu, dengan kasih-Mu yang tetap tinggal di dalam diri kami. Tuhan, kiranya tolong kami, sehingga setelah semuanya kami boleh melewatinya, kami menjadi pribadi yang semakin dewasa, pribadi yang semakin dipakai oleh Tuhan, menjadi pribadi yang semakin kuat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, Tuhan berkati setiap yang mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat-Mu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah online pada minggu ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran saudara di dalam ruang online kami. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share kepada teman-teman Anda kebaktian online pada hari ini. Dan juga bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan gereja ini, mari kita sama-sama menyalurkan persembahan kita atau perpuluhan kita di rekening di bawah ini. Dan juga kami segenap kru ingin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada minggu depan. God bless you. You're calling me over. You're pulling me close. With love you surround me. You give me hope. Yeah, yeah, yeah. You're taking me deeper. You're making me whole. With grace you redeem me, yeah. You restore my soul. Now I'm made new because of you. Yeah, you hold my head up. You remind me who I am. You hold my head up. I'm alive in you again. I'm made new. I'm made new. You're making me stronger. You're healing my heart. With your hands you hold me in. You set me